Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Ina Andriani, CGP Angkatan 8. Hari ini saya mendapat tugas Pak untuk modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Yeah. Jadi hari ini saya mohon waktunya kepada Bapak untuk bersedia diwawancarai oleh saya Pak terkait dengan Bapak sebagai pimpinan di sekolah SD Karadenan ini. Bapak bagaimana Pak, siap Pak? Oh, insya Allah. Kalau sudah siap, mungkin Bapak silakan untuk memperkenalkan diri. Oh iya, alhamdulillah, terima kasih. Saya nama U Hermawan, lengkapnya Ujang Hermawan, menjabat sebagai kepala sekolah di SD Karadenan ini, dan dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan mengenai tadi hal-hal yang perlu ditanyakan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas waktu yang sudah Bapak luangkan. Iya. Saya ini ingin mewawancarai Bapak ya seputar pengambilan keputusan Bapak sebagai pimpinan ya. Di sini Pak ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan dan mohon kepada Bapak untuk memberi penjelasannya ya Pak ya. Kita langsung saja ya Pak ya ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Dilema etika dan rujukan moral ya. Sebenarnya memang di sekolah itu banyak sekali kasus, tidak ada kegiatan yang tanpa kasus. Namun dari kasus itu sendiri kita pisah-pisahkan apakah kasus itu masuk kepada ranahnya ya, ataupun misalnya pasirnya kepada ranah apa ya, kasus berat ataupun ringan. Nanti kita termasuk kepada sanksinya pun kita tentukan dengan berbagai macam aturannya. Ya, baik Pak. Untuk pertanyaan yang kedua ya Pak ya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oh iya. Di sekolah itu kan ada aturan dan tata tertib. Ya, kita mengacu kepada aturan dan tata tertib itu sendiri. Ketika itu kasus itu bertabrakan permasalahan itu dengan aturan, ya, dengan tata tertib, ya, maka kita tidak tidak boleh keluar dari aturan itu sendiri. Ya, semacam gini ya, ketika ada anak misalnya kasusnya sering membuli kepada temannya, ya kita buka dulu untuk aturannya seperti apa, tata tertibnya, sehingga kita memberikan keputusan dan hukuman kepada anak pun ya itu kita tidak disalahkan, artinya sesuai dengan tata tertib ataupun aturan itu sendiri. Nah kemudian bagaimana dengan dilema etika? Memang dalam kasus itu ada yang benar dan juga bertemu dengan benar, ada yang benar bertemu dengan salah. Nah ketika itu untuk memilih dan memilah yang benar dengan yang benar itu harus seperti apa, itulah yang disebut dengan dilema. Tapi ketika kita menjalankannya dengan sesuai dengan aturan yang ada, maka insya Allah dilema itu bisa kita atasi ya. Jadi tata tertib yang didahulukan. Oh iya, baik Bapak. Untuk pertanyaan ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa lakukan Bapak selama ini? Nah kembali lagi ya tadi di data tertib kan disebutkan ya, ada 3 langkah. Yang pertama itu ketika mereka melakukan pelanggaran atau itu kasus ya, pertama itu ada sanksi secara lisan, artinya teguran kepada anak, memberi penjelasan kepada anak, barangkali anak itu sendiri tidak tahu dengan tata tertib yang ada. Yang kedua itu anak diberi hukuman yang sifatnya mendidik ya. Kalau masih itu terjadi, maka itu kita lakukan dengan pemanggilan orang tua ya. Dan sebelumnya pun itu orang tua wajib tahu dengan aturan itu sendiri sehingga kita tidak disalahkan ataupun tidak diserang oleh orang tua. Itu untuk langkah-langkahnya. Iya, baik Bapak. Untuk pertanyaan yang keempat Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan kasus dilema etika. Iya. Kembali lagi ya, saya tekankan itu tidak lepas dari aturan dan tata tertib ya.
Jadi hal-hal yang tadi yang apa yang dilakukan ya, Iya, iya. yang dilakukan dalam pengambilan Iya, yang dianggap efektif. ya, yang dianggap efektif. Iya, Yang itu ya. iya, Pertama sekali lagi sosialisasi dulu. iya, Ya, itu kan dari awal itu ada rapat orang tua. iya, Sosialisasikan kepada orang tua hal-hal apa yang perlu diketahui oleh orang tua mengenai tata tertib anak ya. Sehingga ketika terjadi kasus, kita begitu menyampaikan kepada orang tua pun ya itu orang tua akan lebih mengerti, itu lebih efektif ya daripada kita langsung memberikan hukuman kepada anak, tapi orang tua lebih dulu diajak bahwa anak ini kasusnya misalnya anak dari rumah suka berangkat sekolah tapi sekolah tidak sampai, ya kita sampaikan kepada orang tua ya dengan berbagai macam aturan. Nanti orang tua itu sendiri yang akan menyikapi kepada masalah kasus anaknya. Jadi bukan guru hanya menindaklanjuti. Ya, itu mungkin yang lebih efektif, kita sosialisasi dulu dalam masalah aturan itu sendiri. Oh iya, jadi sosialisasi dulu ya Pak ya, yang dianggap efektif ya Pak. Untuk pertanyaan yang kelima Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, memang kalau dilema etika itu tantangannya maju kena mundurkan ya kadang-kadang ya. Bagaimana apalagi kalau dilema etikanya dengan lebih kemasyarakatan. Terlebih kalau masyarakat itu sendiri ya tahu wali murid itu adalah seorang tokoh ataupun seorang yang disegani. Ya mungkin langkah pertama itu kita itu kan keputusan itu hari hasil kerjasama ataupun keputusan bersama dengan komite ya. Jadi di dalam sekolah itu bukan hanya komite yang kita ajak untuk berkolaborasi dalam menentukan segala sesuatu, makanya ada tokoh masyarakat yang diundang, yang diajak. Kemudian ada wali murid di luar komite ya. Jadi itu kita dekati ya ajak kira-kira siapa yang bisa taruh ini wali murid yang tadi yang seperti apa punya wibawa yang di tempat itu segan dan segani. Berarti kita pasti ya di lingkungan itu ada orang yang bisa mendekati, ya kita ajak orang tersebut yang bisa mendekati ya. Kalau kita memang sulit ataupun dilema seperti itu, maka diajak ya untuk orang yang bisa mendekati sehingga bisa mengatasi permasalahan itu ya. Jadi bukan ya kita selesaikan sendiri ya, mungkin komite ataupun tokoh masyarakat ya. Ya, jadi bekerja sama ya Pak ya dengan pihak yang terkait ya Pak ya. Pertanyaan selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, sebenarnya kasus itu bukan sesuatu yang diharapkan. Yeah. Jadi ketika kita jadwalkan, kalau kasusnya tidak ada kan itu berarti kita sama saja dengan merencanakan kasus. Jadi kalau kasus itu ya ketika terjadi kasus ya selesaikan pada saat itu ya. Kalau memang tidak bisa diselesaikan pada saat itu, kita jadwalkan ya untuk melanjutkannya di kapan dan di mana ya, yang penting kasus itu bisa selesai. Jadi ketika kasus itu terjadi di sana nggak usah kita mencari waktu dulu yang kasihan kan. Kasusnya misal ada kasus pada saat itu anak diserang tawon, masa kita harus cari-cari dulu bagaimana cara selesaikan pada saat itu. Berarti bagaimana anak supaya bisa sembuh dari tawon itu. Ataupun misalnya anak kebetulan pada saat itu misalnya terperosok ya ke lubang, masa kita harus mencari-cari dulu atau rapat dulu misalnya. Nah, makanya kasus itu ya sifatnya itu fleksibel, ketika terjadi pada saat itu kita selesaikan. Dan kalau memang ada kasus yang sifatnya itu bertentangan dengan aturan ya norma sekolah, itu kan kita sudah siapkan aturan-aturannya. Oh iya, jadi intinya Bapak tidak punya jadwal tertentu ya Pak ya dalam menyelesaikan kasus ya? Iya. Iya. Untuk pertanyaan yang ketujuh Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Nah, pertama itu dalam kasus dilema etika itu diajak musyawarah guru-guru. Ya. Karena memang kita tidak bisa memutuskan sendiri. Yang lebih tahu dengan masalah siswa itu adalah guru.
Kemudian kalau ada kasus yang berhubungan dengan wali murid, berarti kita ajak komite. Ya. Itu komite yang lebih tahu dengan wali murid, karena komite itu adalah unsur dari pimpinan dari wali murid itu sendiri. Jadi kalau kita menyelesaikannya sendiri, ya artinya tanpa musyawarah, ya, barangkali itu akan memperlambat kepada penyelesaian kasus ataupun salah pemahaman dan lain sebagainya. Jadi kita ajak dulu musyawarah komponen sekolah, dari sekolah, kemudian elemen yang bisa mendukung sekolah seperti komite ataupun tokoh masyarakat. Itu. Ya. Jadi mungkin selama ini yang membantu Bapak dalam menyelesaikan masalah. Jadi sebagai seorang pimpinan tidak hanya memutuskan berdasarkan pemikiran Bapak saja mungkin ya Pak ya. Jadi Bapak berdiskusi dengan guru-guru yang warga sekolah dan juga komite sekolah ya Pak ya. Kalau memang kasus itu diperlukan, kita menghadirkan. Ya. Baik Bapak, untuk pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan tentang dilema etika Pak? Masalah pengalaman ya, pembelajaran dari pengalaman, bahwa setiap kasus itu pasti akan ada dari setiap itu, tergantung besar kecilnya. Kemudian dalam menyelesaikan kasus itu ternyata tidak bisa diselesaikan oleh sendiri, tetap saja kita membutuhkan yang lain ya. Jangan mentang-mentang kita sebagai pemimpin pasti bisa menyelesaikan kasus, tapi kadang-kadang yang dari bawah lebih bisa menyelesaikan kasus. Kepala sekolah kadang-kadang ada kasus dari anak, dianggap bisa menyelesaikan kasus, padahal yang lebih dekat dengan anak itu adalah guru ya. Jadi makanya itu tadi dari sebelumnya itu disampaikan bahwa kita harus melakukan musyawarah ketika melakukan keputusan, karena memang pentingnya bermusyawarah itu ya seperti itu ya, bahwa jangan mentang-mentang pemimpin itu bisa menyelesaikan kasus, tapi semua komponen mungkin bisa lah mengatasi dari beberapa kasus. Jadi itu pembelajaran yang bisa diambil bahwa untuk segala sesuatu tetap harus kita dimusyawarahkan. Putusan itu harus melalui musyawarah. Iya, iya. Jadi pembelajaran yang diambil dari semua permasalahan yang ada di sekolah yang Bapak pimpin mungkin ya Pak ya. Jadi musyawarah untuk mufakat ya Pak ya. Betul, musyawarah untuk melakukan sesuatu. Iya, dan juga mungkin selalu berpihak kepada murid ya Pak ya. Betul. Iya. Baik Bapak, mungkin wawancara yang saya laksanakan hari ini dicukupkan sampai di sini dulu Bapak ya. Terima kasih atas waktunya dan juga paparannya yang begitu jelas ya Bapak ya. Dari saya dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.